Istana akhirnya angkat bicara merespon penolakan buruh terhadap aturan baru pencairan jaminan hari tua. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi aturan tersebut. Gelombang aksi unjuk rasa buruh memprotes peraturan Menteri Tenaga Kerja soal pencairan JHT pada usia 56 tahun ditanggapi Presiden Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden terus mengikuti aspirasi pekerja dan memahami keberatan para buruh. Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Jadi, tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerbitkan peraturan soal pembayaran jaminan hari tua. Dana JHT baru dapat dicairkan setelah peserta memasuki usia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan buruh berhenti dari tempat kerjanya meski belum berusia 56 tahun. Tim TV One mengabarkan. Para buruh kembali lakukan aksi protes di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Massa buruh mendesak pemerintah untuk mencabut aturan JHT. Para buruh yang berasal dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI beserta sejumlah serikat lainnya menggelar unjuk rasa mendesak peraturan tentang jaminan hari tua segera dicabut. Para buruh yang datang merupakan perwakilan dari wilayah Jakarta, Bekasi, Banten, Karawang, Bandung, dan Purwakarta. Diperkirakan akan berjumlah sekitar 1.000 orang. Aksi dilakukan di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dengan tujuan melakukan audiensi bersama Menaker Ida Fauzia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tolong kawan, kita satu instruksi, yang merasa anggota Konfederasi KASBI silakan membentuk barisan. Pimpin kawan-kawan, dengarkan suara saya, masuk barisan. Lalu bagaimana pemirsa jalannya audiensi antara perwakilan serikat buruh dengan pihak Kemenaker? Kita bergabung dengan rekan Fahada Indi di sana. Selamat siang Indi, apakah audiensi antara perwakilan serikat buruh dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sudah berlangsung? Ya, selamat siang Vena dan pemirsa. Ini para buruh hari ini kembali mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kemenaker RI untuk menuntut untuk pemerintah bisa mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 yakni tentang tata cara dan juga persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Para buruh di sini menilai aturan atau Permenaker nomor 2 tersebut tidak berpihak pada hak-hak para buruh. Sebenarnya aksi serupa sudah berulang kali disuarakan oleh para buruh baik itu di seluruh Indonesia maupun di kantor Kemenaker Republik Indonesia. Namun untuk buruh yang hadir pada hari ini diantaranya berasal dari KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan juga ada dari perwakilan FPBI atau Federasi Perjuangan Buruh Indonesia dan juga berbagai serikat buruh lainnya. Untuk rencana awal ada sekitar 1.000 orang massa aksi yang akan hadir di sini, namun berdasarkan pantauan kami ini hingga saat ini ada sekitar 200-an orang yang sudah hadir di halaman Kemenaker RI. Saat ini sedang berlangsung orasi sejak pukul 10 tadi dan juga pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah ada perwakilan dari Kemenaker RI yang menemui perwakilan buruh untuk menjemput
para perwakilan ini total berjumlah 10 orang dan menjemput masuk ke dalam untuk bertemu langsung bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah untuk melakukan audiensi. Itu artinya sampai saat ini audiensi dengan para buruh di dalam ini masih berlangsung. Sementara itu, Vena dan juga pemirsa, saya juga sudah bersama dengan perwakilan dari masa aksi yang menyuarakan keinginan mereka hari ini. Di sini ada Bang Sasak. Selamat siang, Bang Sasak. Selamat siang. Bang Sasak, ini asalnya dari mana dan mewakili serikat apa nih, Bang? Saya dari EPBI, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Bang, hari ini tuntutan yang ingin disampaikan oleh para buruh sehingga menghadiri atau datang di Kemenaker RI ini apa, Bang? Pertama kan kami hadir ini atas respon dari peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang itu kami menyampaikan bahwa itu akan semakin mempersulit buruh dan akan Permenaker ini tidak bisa memberikan kemudahan bagi buruh. Gitu. Berarti tuntutannya apakah hanya satu untuk mencabut Permenaker tersebut? Ya, Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengembalikan JHT pada umur 56 ini kan bagi kami itu hanya ilusi, utopis angan-angan saja. Kenapa? Karena tidak ada satu jaminan kepastian kerja. Jaminan kepastian kerja yang kami maksud adalah ya PHK harus dilakukan ketika umur 56. Kalau PHK dilakukan sebelum 56, itu kan akan mengalami kesulitan. Begitu, sehingga kami menuntut juga ada satu jaminan kepastian kerja. Berarti yang diharapkan adalah ada jaminan kepastian kerja, begitu? Ya, kami mengharapkan ada peraturan yang baru itu yang memberikan jaminan kepastian kerja. Sehingga buruh tidak mudah di PHK, statusnya tidak jelas, belum lagi upahnya murah. Ditambah lagi JHT dicairkan di umur 56. Ini kan akan semakin menyulitkan kehidupan buruh. Ini kan di bagian dalam juga sedang berlangsung audiensi dengan Menaker. Apa nih yang diharapkan nantinya hasil audiensi yang keluar? Kami sangat berharap kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja. Pertama, tidak perlu direvisi peraturan ini, cabut saja. Dan ganti yang baru, yaitu jaminan kepastian kerja. Yang menjamin orang bekerja sampai dengan umur 56. Sehingga JHT-nya semakin bermanfaat. Yang kedua adalah masalah jaminan kompensasi kehilangan pekerjaan. Itu kan belum terpraktikkan, belum teruji. Kalau itu sebagai satu jaminan kehilangan pekerjaan, kami tidak membutuhkan itu. Kami butuh itu tidak ada PHK. Sehingga PHK itu nanti di umur 56 masa pensiun lah begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas informasinya Bang Sasak. Dan Vena serta pemirsa, sampai saat ini audiensi masih berlangsung bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah. Dan di sini masa aksi juga masih akan bertahan melakukan orasi hingga audiensi selesai dilakukan dan juga membuahkan hasil begitu. Karena hasil dari audiensi yang digelar hari ini diinformasikan oleh para buruh ini akan menentukan bagaimana sikap selanjutnya para buruh jika ternyata Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia masih terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada para buruh, maka tidak mungkin para buruh ini akan merencanakan melakukan mogok kerja, terutama buruh-buruh ini yang berada di wilayah Jabodetabek. Vena, sementara itu yang bisa kami laporkan dari Kemenaker RI, kembali ke studio.